Halo teman-teman, kita sudah sampai di akhir-akhir hari bulan Desember. Yang berarti ya sebentar lagi kita akan merayakan bergantinya tahun. Kita tidak sabar sebenarnya untuk menunggu tahun 2025. Bukan hanya karena kita memiliki harapan pribadi atau target-target yang ingin dicapai di tahun depan, tetapi juga karena di tahun depan ini adalah tahun sebagai garis penentuan apakah timnas Indonesia bakalan lolos langsung atau tidak ke putaran final Piala Dunia 2026. Meskipun di tanah air lagi ramai polemik dan perdebatan soal kekalahan timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024 dengan munculnya beberapa pengamat yang pelin-pelan atas pendapat dan kritikannya, tapi marilah kita secara bersama-sama menyatukan tekad, menyatukan harapan dan doa agar timnas Indonesia di tahun depan dapat mengarungi lanjutan putaran yang ketiga dengan lancar, dengan baik, karena sebenarnya inilah yang terpenting. Karena gara-gara kualifikasi Piala Dunia lah Indonesia bisa dibicarakan di level dunia, dapat penghormatan dan apresiasi dari negara-negara di dunia internasional. Bahkan baru-baru ini FIFA secara mendadak, secara tiba-tiba membahas peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menjelang pertandingan krusial melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret tahun depan. Kalau melihat klasemen sementara grup C, timnas Indonesia memiliki peluang yang besar untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini kabar bagus dan mestinya para pengamat sepak bola dan para netizen sekalian fokus untuk mengawal timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, bukan malah membicarakan, mengkritik secara pedas, habis-habisan, bahkan menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF. Saya kurang setuju dengan beberapa pengamat sepak bola atau mereka yang beralih profesi menjadi pengamat sepak bola atau berusaha untuk membicarakan sepak bola Indonesia, terutama timnas, dengan membicarakan ekspresi para pemain lah, misalnya pemain yang tidak ikut menyanyikan lagu nasional misalnya, dan sebagainya, seolah mereka ini kurang kerjaan gitu ya, memaksakan diri mencari pembenaran gitu ya atas dalih mereka bahwa yang membuat Indonesia gagal di Piala AFF adalah pelatih, adalah Sintayong. Sebagian dari mereka terlalu fokus untuk membahas detil-detil yang tidak penting dan kemudian melupakan fokus sebenarnya dari keberadaan timnas Indonesia yang sampai sekarang masih berjuang untuk mengunci tempat kedua di klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka atau kita seolah sengaja lupa bahwa di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, penampilan timnas Indonesia yang dianggap sebelah mata pada awalnya justru cukup mengejutkan. Pasukan Sintayong saat ini bertengger di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan meraih 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dilalui. Kalau kita bicara soal rekam jejak, track record, tidak ada sebelumnya tim dari Asia Tenggara yang berhasil sampai ke putaran yang ketiga yang mampu mengoleksi 6 poin hanya dari 6 pertandingan. Padahal putaran ketiga itu masih menyisakan 4 pertandingan lagi. Tapi Indonesia itu sudah melampaui rekor atau poin yang pernah diraih oleh Thailand dan Vietnam yang juga sama-sama lolos ke putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia dalam edisi yang berbeda. Ini jelas menggambarkan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi untuk menulis ulang sejarah di perhelatan pesta sepak bola terbesar di dunia. Sekali lagi, Indonesia telah mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan. Poin ini sama dengan poin yang diperoleh oleh Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dan hanya tertinggal 1 poin dari Australia. Yang notabene tim-tim tersebut adalah tim yang secara peringkat FIFA jauh lebih baik dari timnas Indonesia. Beberapa orang yang juga pengamat sepak bola mengatakan kalau Sintayong itu hanya hoki saja bisa menang dari Arab Saudi beberapa waktu yang lalu.
Mereka bilang pencapaian Indonesia selama ini yang sudah mampu melaju hingga babak 16 besar Piala Asia, berhasil mencapai partai semifinal Piala Asia U23, hingga berhasil lolos ke putaran yang ketiga, dianggap oleh pengamat sepak bola ini sebagai hoki semata, dianggap sebagai keberuntungan belaka. Bagi saya, pernyataan seperti itu adalah sebentuk tidak menghargai usaha para pemain dan pelatih yang sudah bekerja keras di atas lapangan. Mereka yang bekerja keras di atas lapangan, mereka juga yang terus berlari, mereka juga yang mempertahankan gawang agar tidak kebobolan. Lalu kalian bilang itu hanya sebagai hoki belaka, keberuntungan. Sekali lagi, dengan berkata seperti itu berarti kalian sudah tidak menghargai perjuangan para pemain dan pelatih yang sudah berjuang habis-habisan sejauh ini. Tapi ya memang begitulah, para pengamat selalu berusaha untuk mengeluarkan pendapat yang berbeda, bahkan terkesan atau dibikin kontroversial agar viral dan banyak diperbincangkan. Tapi ya melupakan penghargaan dan apresiasi pada mereka yang sudah berjuang. Tapi tidak apa, mari kita lupakan itu dan mari kita fokus pada apa yang sudah menunggu di depan mata. Karena di partai berikutnya, timnas kita, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret 2025. Kemudian tim merah putih kita, timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 25 Maret, 5 hari setelah bermain di kandang Australia. Indonesia wajib memetik poin dari dua laga krusial tersebut untuk menjaga asa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia atau untuk melaju ke babak berikutnya. Jika Indonesia mampu mengunci tempat kedua hingga putaran ketiga selesai, maka Indonesia bisa lolos langsung ke putaran final. Tapi jika hanya mampu mengunci tempat ketiga atau tempat keempat, maka timnas kita dipastikan akan melaju ke babak berikutnya untuk meraih tiket lolos ke putaran final tahun 2026. Nah, yang mengejutkan teman-teman sekalian, menjelang pertandingan krusial melawan Australia di tanggal 20 Maret, FIFA tiba-tiba membahas soal peluang timnas kita, timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Dalam sebuah artikel yang membahas kiprah sepak bola Asia selama tahun 2024 ini, FIFA menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu tim dari 4 negara lain yang memiliki posisi kuat untuk lolos. FIFA menulis bahwa saat ini Yordania dan Uzbekistan berada dalam posisi yang kuat untuk mencapai Piala Dunia perdananya. Sedangkan Indonesia dan Irak juga semakin dekat untuk penampilan kedua mereka. Begitu tulisan dalam artikel yang diunggah oleh FIFA. Menurut FIFA, grup C merupakan grup yang paling ketat di antara 3 grup yang lain karena selisih poin yang begitu tipis terkecuali Jepang. Saat ini, Jepang memang masih sangat kokoh di puncak klasemen grup C dengan 16 poin dari 6 kali pertandingan yang sudah dilalui. Tim berjuluk Samurai Biru tersebut hanya membutuhkan 1 kali kemenangan lagi untuk memastikan, untuk mengunci diri menjadi satu dari 48 negara yang tampil di Piala Dunia 2026. Di posisi kedua ada timnas Australia yang sudah mengumpulkan 7 poin dari 6 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persaingan ketat terjadi di peringkat ketiga sampai ke-6. Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China memiliki poin yang sama yaitu 6. Hanya saja timnas Indonesia unggul selisih gol dari tim-tim yang lain di mana saat ini Indonesia memiliki selisih gol -3. Sebetulnya catatan ini sama dengan yang dimiliki oleh Arab Saudi. Hanya saja Indonesia unggul mencetak gol dibandingkan dengan Arab Saudi. Timnas Indonesia itu sudah mencetak 6 gol dari 6 pertandingan. Sedangkan Arab Saudi itu baru berhasil menciptakan 3 gol. Selanjutnya ada Bahrain di peringkat kelima dengan selisih 5 gol dan Cina di posisi terakhir dengan selisih 10 gol. Menurut FIFA, grup C merupakan grup yang paling ketat di antara 3 grup yang lain dengan hanya 1 poin yang memisahkan Australia yang berada di peringkat kedua dan Cina yang berada di dasar klasemen menjelang 4 pertandingan terakhir yang akan dimainkan
pada bulan Maret tahun depan. Jadi bulan Maret baru kemudian bulan Juni. Tinggal 4 pertandingan lagi. Kembali ke pernyataan FIFA di awal bahwa bersama Irak, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk kembali tampil di Piala Dunia. Itu artinya FIFA mengatakan kalau Indonesia, timnas kita memiliki potensi untuk lolos langsung ke putaran final. Tentu ya kita harus berjuang. Syaratnya adalah Indonesia harus bisa meraih kemenangan ya, paling tidak 3 kali dari 4 pertandingan yang tersisa. Itu jika Indonesia pengen aman lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Jadi itulah teman-teman pernyataan FIFA di dalam artikelnya tentang Indonesia yang memiliki posisi kuat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan bisa saja nanti Indonesia ya mengangkangi Australia dan Arab Saudi. Jika itu terjadi, artinya menjadi kenyataan, maka ini adalah sejarah yang sangat luar biasa bagi timnas kita, bagi timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan harapan itu segera menjadi kenyataan. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share di video kali ini. Di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Buat kalian yang tetap ingin memperoleh update terkait perkembangan sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia, silahkan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe, dan terus ikutin video-video yang saya unggah di channel ini. Sekali lagi buat kalian, silahkan jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.